Halo Sobat Parekraf Pro, senang sekali hari ini kita bertemu kembali Sobat Parekraf Pro. Di sesi kali ini Sobat Parekraf kita akan membahas salah satu ekonomi kreatif yang ada di Sumatera Barat. Penggeraknya adalah wanita nih. Jadi kenapa ini menjadi menarik kita bahas? Karena Sobat Parekraf, kreasi ini adalah memanfaatkan sisa-sisa kain menjadi sesuatu yang menarik untuk dijadikan sebuah kreasi yang punya nilai sisi ekonomis. Nah, seperti apa kreasi dan siapa orangnya yang bakal kita undang malam ini? Sobat Parekraf jangan kemana-mana, kita akan bahas setelah video yang berikut ini. Oke Sobat Parekraf, tamu kita kali ini adalah datang dari Sumatera Barat, yaitu di sekitar Sawalunto. Nah, sedikit saya jelaskan Sobat Parekraf bahwa kota atau Sawalunto ini adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota yang terletak sekitar 95 km sebelah timur laut Kota Padang nih Sobat Parekraf. Nah, dan kota ini dikelilingi oleh 3 kabupaten yang ada di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Sijunjung. Nah, jadi tamu kita kali ini adalah kita mengundangnya karena punya sisi nilai ekonomis yang sangat menarik dari bahan-bahan yang tidak terpakai lagi menjadi sesuatu yang menarik untuk kita bahas malam ini. Nah, langsung saja kita undang beliau untuk masuk di ruang diskusi kita malam ini. Ya, nah langsung saja kita sambut adalah Kakak Rita Fitri, ya kan Kak? Ya, nah Kak Rita Fitri ini adalah salah satu pelaku dari Ekraf Ekonomi Kreatif Kerajinan Tangan dari Silungkang ya, Silungkang nggak ya? Sawalunto. Sumatera Barat ya. Nah, Kakak silakan perkenalkan dulu dirinya, terus ekrafnya apa aja Kak? Silakan Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Rita Fitri, owner dari kelompok Sige Art. Kita merupakan kelompok pemberdayaan perempuan yang ada di lingkungan sekitar kita dengan memberdayakan perca-perca dan songket-songket silungkang. Bisa dijelasin nggak? Kak, ini kok punya ide dulu nih, punya ide buat ini tuh kenapa gitu Kak? Nah, bisa dijelasin nggak? Nah, gini, ide pertamanya kan kita kan dulunya songket silungkang ini sangat banyak ya produksinya, terus pemasarannya bagus gitu. Yeah. Nah, sejak COVID pemasarannya itu kurang bagus. Jadi kita mikir nih gimana supaya atau berkembang lagi gitu. Kita mikir kalau misalnya kain dan bahan dasar baju biasanya kan itu untuk formal nih. Nah, kita maunya ini bisa dipakai setiap hari dan menengah ke bawah ataupun istilahnya masyarakat luas ataupun anak muda generasi Z atau dan lain-lainnya itu bisa make gitu. Dengan ada apapun produk kita pasti ada songketnya gitu. Nah, jadi asal-usulnya itu ngelihat dari pasarnya sendiri ya Kak ya? Itu sih termotivasinya dari itu. Wow, keren. Nah, boleh diceritain nggak Kak? Ini kenapa dikatakan Sige Art? Nah, ada filosofi nggak di balik itu gitu Kak? Sige Art itu kan kita harus cekatan nih. Cekatan dalam menghadapi globalisasi sekarang ini, terus cekatan dalam apa nih, misalnya sekarang nih lagi jalannya shal gitu kan ada tuh masa tidak jalan lagi gitu kan ya, kita harus cekatan juga nih apa nih inovasi terbaru yang kita mau bikin gitu. Nah, itu sih arti filosofi dari Sige itu. Sige itu kan artinya sikap. Menarik nih Sobat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi salah satu pelaku ekonomi kreatif juga Kak Rita ini adalah melakukan hal tersebut bukan hanya ada sisi ekonomisnya Sobat Parekraf, tapi ada juga di balik itu ada pemberdayaan perempuannya ya Kak ya. Nah, ya betul. Ini memang pelaku ekrafnya ini apakah perempuan semua ataukah ada tenaga ahli laki-lakinya atau gimana Kak? Yang dalam kelompok kita ini 20 orang ya, terdiri dari 20 orang.
Yang cowoknya ada sekitar 3 orang. Oh gitu. Terus selebihnya perempuan. Tapi lebih banyak dia di perempuan ya kak ya? Ya. Ya, oke. Nah, di sini menariknya sobat pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi awalnya adalah memanfaatkan bahan-bahan sisa dari songket tersebut. Ya, Nah, songket. tapi karena sudah banyak, pasarnya sudah dikenal, ini kan tidak mungkin lagi menunggu sisa. Nah, kak sudah dijual kemana saja? Boleh diceritain nggak kak? Ya, alhamdulillah ya. Kita dari emang dari nol gitu, dari tahun 2017 atau 2018-an kayak gitulah. Dari sendiri, terus kita bikin kelompok. Pemasaran kita ini melalui offline dan online. Melalui IG-nya Sige Art, terus WA, terus Facebook. Terus ini ada juga kita masuk di dalam e-katalog pemerintah ya, sama Padi UMKM. Alhamdulillah juga karena kita banyak kenal, banyak sharing sama teman-teman atau sama kakak-kakak lah gitu kan. Produk-produk kita udah sampai juga ke UK, dibawa sama Bu Indah. Ya. Untuk ID card itu yang seperti ini, ada songketnya. Iya. Dan di situ pemakai ID card-nya emang seperti ini, nggak yang lurus kayak gini kayak di Indonesia aja, emang seperti ini. Ini kan. Dibawa, tapi emang belum sistem kirim biasa gitu, masih sistem titip. Karena pengirimannya mahal. Ini ya, karena di luar negeri ya masih model apa ya, tradisional lah kita bilang ya. Iya, tradisional sistem titip ya. Nah, kalau Indonesia sih alhamdulillah udah. Kak, ini dimulai punya ide dulu Kak tahun berapa nih Kak? Dari tahun berapa nih? 2018 sampai sekarang ya? Ya, alhamdulillah. Oke, dulu tuh berapa orang dulu tuh Kak? Kita sendiri ya? Dulu tuh kan iseng nih. Ya. Apalah mau kerjaan namanya ibu rumah tangga gitu kan, apalah mau dikerjain. Adalah perca-perca, kita bisa pergi ke tukang jahit, ada perca-perca nggak kepake, kan dia bakar biasanya tuh. Aduh nih, ini ambillah kayak gitu kan. Ada batik, ada apa. Kita bikin aja sembarangan dulu, Mas. Benar-benar dari otodidak gitu kita menjahitnya gitu. Dan songket sulungkang ini udah masuk warisan benda ya. Ya. Indonesia. Apalagi kan Swalunto ini kan udah diakui sama UNESCO. Jadi di situ kita juga boleh nih kayak gitu. Makanya dibikin apapun ada aja kita kasih songket. Misal mau bikin baju atau jilbab atau apa gitu, nanti kita kasih perintilan di songket. Kalau tadi kan pemasarannya ini masih di sekitar lokal ya Kak ya, lokal di sekitaran apalah ya, di sekitaran Sumatera Barat lah kita bilang ya, Sumatera Barat. Tapi sudah main online juga nih ya Kak ya. Ya, online sudah Instagram ya. Instagram ya, tapi belum masuk di e-commerce ya Kak ya. Nah itu kendalanya tadi karena masalah apa nih Kak? Kita pernah sih nyoba masuk ini Shopee sama TikTok, tapi karena kendala kita kan di apa namanya IT ya. Untuk pemasaran seperti itu kita masih kurang. Jadi emang kendala kita di pemasaran nih Mas. Kita maunya ada juga di dalam kelompok kita untuk yang mengerti cara memasarkan produk kita ini kan secara seperti Shopee dan lain-lain itu gitu kan. E-commerce ya. Jadi kan kita mau cari ini apa, pelatihan yang khusus untuk bikin gimana caranya supaya bisa bagus pemasarannya. Nah, kalau seandainya Kak dari video ini nih, mana tahu nih dari video ini nih ada nih teman-teman kita nih atau dari kementerian kita yang mau memberikan pelatihan tersebut. Kira-kira orangnya ada nggak Kak? Yang khusus untuk jadi promosi tersebut? Iya, kelompok kita kan ada juga Gen Z-nya tuh sekitar 4 orang atau 5 orang lah. Kita memberdayakan itu. Karena kalau misalnya kita coba untuk pakai IT di luar, itu di sini sih emang sih masih murah ya, 750 sampai 500 ribu sebulan. Tapi kalau misalnya penjualan kita nggak mencapai kan,
kasihan juga nggak kebayar gitu. Iya. Nah, kalau misalnya dari kelompok kita kan sistemnya persen. Jadi kalau Iya. misalnya penjualan sekarang meningkat, berarti pendapatan kita sama-sama kan banyak juga kayak gitu sih. Tapi kalau di online itu tadi sudah dimulai ya Kak ya? Udah. Sudah ya, sudah. Nah, jadi Kak, kalau capaian produknya sendiri Kak, dari 2018 sampai sekarang, ini kan jujur nih Kak, kalau sudah melihat dari backgroundnya Kakak itu saja, dari produknya ini, berarti kan ini terus ada nih pesanannya, kan gitu kan? Kita Ini ini Kak, sistem kita ready stock. Jadi barang kita udah ready stock. Kalau orang mesan, barang kita udah langsung kasih. Kecuali orang itu mintanya motifnya ini ya, gambarnya ini ya, warnanya ini ya, baru kita inden. bisa pesan selera warna gitu ya Kak Ya, ya? betul. Nah, jadi sobat pariwisata dan ekonomi kreatif yang pengen melihat katalog teman-teman, ini nanti ada link deskripsinya, tinggal klik saja. Nanti mau pesan nanti langsung connect-nya ke siapa Kak adminnya? Ke Kakak langsung atau ada admin khususnya Kak? Masih kita admin. Masih kita. Oke, mantap. Kita kasih Kita applause lah bekerja, pokoknya. kita admin ya. Ah, Penjualan ya benar. Oke Kak, nah ini saya pertanyaan terakhir nih Kak. Tantangan terbesar atau tantangannya selama menjalankan kreasi ini tuh apa sih Kak? Tantangan terbesarnya seperti ini, apa namanya, yang plagiat ya, orang yang niru ya. Tapi Oke. tapi kembali lagi kita mikir juga, dengan adanya kreasi kita, orang meniru dan orang itu mendapatkan hasil, sebenarnya kan ada pahalanya juga kan. Cuman kan kadang-kadang kan namanya manusia ya, godaan setannya gimana gitu loh. Iya, Ditiru iya. lagi tuh produk kamu. Nah, cuman Iya. positifnya kita sekarang ini, seandainya barang kita ditiru dan harganya dijatuhin, kita kreasi lagi motif lain kayak gitu. Sudah dihakikan Kak? Yang haki ada sih, udah dibantu sama dinas pariwisata di sini ya untuk hakinya, yang satu baru. Nah, kita mau menghakikan yang shawl ini Ya. sama handbag yang best seller ya. Kita Ya. mau menghakikan kedua ini dulu. Yang sudah dihakikan hak cipta itu produknya kah atau nama produk dari si G-Art ini Kak? Nama produk dan motif produk itu tuh. Kalau untuk merek, ada kemarin ini kita udah daftarin, dibantu dari Perindakop Sawalunto ini. Terus ada kendala, kayaknya ada miskomunikasi gitu deh. Kelengkapan kita sudah ada tapi belum yang ditekannya lengkap kayak gitu, baru dilanjutkan. Jadi ada kendala di situ, jadi sampai sekarang belum keluar untuk merek. Tapi kalau untuk yang haki produk sama merek sama motif produknya udah yang satu. Kita mau hakikan dua lagi. Oke, Kak, yang terakhir nih, silakan Kak. Kami pengen tahu juga nih harga-harga dari produk-produk dan nama-namanya Kak. Silakan Kak. Bismillah, ini ID card atau kokarde ya, atau lanyard gitu. Harga kami 45.000. Handbagnya ada ini tepat di tengah sama di belakangnya. Harganya 85.000. Motif rangkiang namanya. Nah, kalau ini pouch, harganya 85 juga. Terus ini shawl ini yang digantungin di sini. Ini tulisannya Sawalunto Indonesia. Jadi bisa request warna, bisa request tulisan, dan mau kasih apapun yang di bawahnya. Oke, keren. Nah, karena ini udah banyak yang istilahnya yang nyoba bikin juga gitu. Nah, kita bikin motif baru, motif yang kayak gini, motif lama, burung rimbo. Burung rimbo. Tahu juga ini. Harganya ini 185. 185 itu kayak sal ya Kak ya? Emang shawl? Oh, memang sal. Shawl tapi motifnya shawlnya motifnya burung rimbo. Oh. Burung rimbo kan? Burung rimbo itu burung apa tadi Kak? Sorry, maaf. Burung rimbo tuh sama kayak burung merak ya, merah. Burung merak ya. Itu ciri khas di sana atau gimana? Ya, itu tuh motif lama dari Selungkang. Kami ucapkan terima kasih nih Kak. Ada kata-kata terakhir nih Kak untuk untuk teman-teman pariwisata ekonomi kreatif yang di luar sana, silakan Kak. Kalau ada yang mau disampaikan Kak, silakan.
buat teman-teman Aircraft, yuk kita berinovasi dengan sistem apa ya? ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Terima kasih Kak Rita Fitri. Kami sangat senang sekali hari ini Sobat Parekraf, Sobat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah menghadiri undangan podcast kita malam ini tentang merawat kebudayaan dari songket, tapi sesuatu yang tadinya hanya percahan, yang tadinya ya belum punya nilai ekonomis, tapi di tangan Ibu Rita Fitri dan juga timnya ini menjadi sesuatu yang menakjubkan dan punya nilai ekonomis. Dan hal tersebut juga bukan hanya dari sisi ekonomis nih Sobat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tapi pemberdayaan perempuannya untuk di sekitaran lokasi tersebut juga dapat manfaat. Ibu Fitri, terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga sukses dengan usahanya. Salam pariwisata, ekonomi kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, bagaimana Sobat Parekraf, itulah tadi sebuah cerita podcast kita malam ini. Tanya jawab kita bersama Kak Fitri atau Kak Rita tadi tentang bagaimana apa yang dilakukannya ini menjadi sesuatu di samping menjaga kelestarian kebudayaannya, tapi juga memanfaatkan bahan-bahan atau limbah bekas menjadi sesuatu yang menarik hingga punya nilai ekonomis. Nah, Sobat Parekraf yang tertarik dengan kreasinya Bu Rita Fitri tadi, silahkan kontak beliau di deskripsi, ada ya di deskripsi. Dan terima kasih untuk Sobat Parekraf yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan dari channel ini kita bisa membantu UMKM Indonesia bagaimana bergerak untuk menuju sukses bersama-sama untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe channelnya agar Sobat Parekraf tidak ketinggalan untuk info-info berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam pesona Indonesia. Bye.